kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing, dengarlah sabda Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian dari Kirim Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sampai sujud di sini. Kita sadar bahwa dalam satu minggu lamanya kita telah melakukan dosa dan pelanggaran kita, baik dalam perbuatan, pikiran, langsung dengan kehendak kita. Karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bersaksi adalah tugas kita sebagai murid Kristus. Salah satu alat kesaksian kita adalah budaya kita. Kita sadar bahwa terkadang kita tidak saling menghargai satu sama lain. Kita merendahkan budaya sesama kita dan mengagungkan secara berlebihan budaya kita sendiri. Kesaksian kita mencederai keragaman etnis dalam perjalanan bersama sebagai gereja. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan serta mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui akan kegagalan. Dengarlah berita anugerah dari Allah atas ketulusan dan keikhlasan mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang terdapat pada Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah Allah, kembalilah hidup dalam kesaksian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji hormat Tuhan kami hantarkan di atas kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami rindu datang, memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman. Pimpin kami Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus. Segala kuasa roh jahat, iblis kegelapan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar setiap pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Berkati mulut bibir lidah hamba-Mu, agar setiap firman yang akan ditaburkan dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu dari belakang naungan salib-Mu, agar hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sapa kita dalam bahasa kasih. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, haleluya, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Baik, kita membuka Alkitab kita dalam perenungan ayat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Kita akan membacakannya secara responsorial, saya ayat yang pertama dan saudara-saudari ayat yang kedua dan seterusnya. Dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Dan kita tidak akan membahas secara spesifik ayat ini, tetapi kita akan berfokus pada ayat 4 hingga ayat 6. Saya akan membacakannya sekali lagi
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah menyiapkan tema pada malam hari ini, yaitu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Memperingati hari Pentakosta, maka kita akan teringat kembali akan hal apa yang telah Tuhan Yesus janjikan. Yang terdapat pada Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan juga ketika Yesus akan terangkat ke surga, dia pun berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7. Jika kita flashback pada pasal yang pertama, kita akan bisa mengerti dan memahami keberlanjutan dari pasal 2 ini. Bagaimana Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya bahwasanya mereka akan menerima Roh Kudus daripada Tuhan. Roh Kudus apa? Yaitu Roh Kudus dalam berkata-kata bahasa daerah masing-masing yang akan mereka beritakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dapatlah kita melihat bagaimana Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan rasul-rasul dalam memberitakan Injil. Gereja mula-mula berkembang, semakin banyak yang percaya kepada Yesus di tengah tantangan dan problema yang mereka alami saat ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sebelum menerima Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka telah menggelorakan semangat, penghiburan, dan kekuatan untuk tetap memberitakan Injil Kerajaan Sorga di tengah ancaman dan penolakan. Pada saat itu, di saat mereka ingin memberitakan Injil, tetapi mereka ditolak hebat, mereka tidak diterima. Karena mereka tidak mempunyai bakat untuk memahami bahasa daerah tersebut. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwasanya mereka akan menerima Roh Kudus daripada Tuhan, seperti yang telah kita baca tadi, saudara-saudari. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa poin yang akan saya sharingkan dan kita dapat mendengarkan serta merenungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 mengatakan ada suatu momen yang dimana para murid berkumpul dalam satu hati dan tujuan. Karena Roh Kudus Tuhan itu telah menjanjikan kepada mereka, mereka bersatu hati, menyatukan diri mereka karena mereka memiliki satu tujuan, yaitu memberitakan kebenaran Injil. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pengingat bagi kita bahwasanya pentingnya kebersamaan dalam iman. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Apabila tidak ada kebersamaan, tidak ada kecocokan, tidak ada keseimbangan dari antara para murid, maka apa yang terjadi? Pemberitaan firman tidak akan disampaikan. Karena mereka tidak ada keserasian, tidak ada keterhubungan. Tetapi karena Roh Kudus Tuhan memberikan mereka kesatuan hati karena memiliki satu tujuan. Ada amin? Amin. Yang kedua yaitu pencurahan yang mengubah segalanya. Roh Kudus datang dengan kuasa yang luar biasa, memberi kemampuan berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, suatu hal yang sangat ajaib. Yang tadinya mereka tidak tahu apa yang mereka perkatakan kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh jemaat. Mereka tidak tahu mereka mau berbahasa apa. Tetapi karena Roh Kudus tadi, mereka mengerti dan mereka mulai mempercakapkan kebenaran Injil di tengah orang banyak. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan dalam ayat 1 sampai 4 ini yaitu ketika kita membuka diri kepada Roh Kudus, kita akan mengalami transformasi yang mengubah hidup kita. Ya. Jika kita percaya bahwa Roh Kudus memakai kita sebagai tangan kanannya Tuhan untuk memberitakan Injil, niscaya suatu keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta itu ditandai dengan turunnya bunyi seperti tiupan angin keras
memenuhi seluruh rumah tempat-tempat orang percaya, berkumpul, dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada semua orang yang percaya dan berkumpul. Nah, angin dalam gambarannya secara umum dipahami terkait dengan roh. Ya, dalam bahasa Ibrani yang artinya roh adalah ruah, dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Keduanya menunjuk pada angin, api, nafas, dan jiwa. Itulah sebabnya gambaran yang dilanjutkan dengan lidah api yang menyala. Nah, selanjutnya kita juga bakal mendengarkan beberapa kesaksian dari para rasul dalam pemberitaan Injil mereka, yaitu kesaksian dan penginjilan, yaitu terdapat pada ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Pada saat mereka memberitakan Injil tersebut, saudara-saudara yang terkasih, ada reaksi dari orang banyak. Apa reaksi yang mereka lakukan? Yaitu mereka terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Bahkan mereka bertanya bahwasanya orang itu kan adalah orang-orang dari Galilea. Bagaimana mereka bisa mengerti bahasa kita masing-masing, bahasa yang kita pakai dalam sehari-hari? Dalam waktu singkat, dalam waktu dekat, mereka bisa membicarakan dalam pemberitaan Injil mereka. Itu suatu hal yang ajaib dan dahsyat. Kuasa Roh Kudus Tuhan memang benar-benar nyata pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pentingnya kita untuk bersaksi bahwasanya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita menjadi kesaksian yang menarik bagi orang lain. Nah, apabila mereka mengerti bahwasanya pemberitaan yang kita sampaikan kepada halayak ramai dan mereka mengerti, percayalah, mereka juga akan percaya apa yang kita perkatakan. Perlahan demi perlahan, proses pemberitaan Injil membuat iman mereka berubah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai relevan bagi kita bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada semua orang, bahwasanya banyak jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan, saudara-saudari. Lalu kita masuk pada poin yang masih termasuk dalam poin kedua, yaitu berita Injil yang universal. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa Injil ditujukan untuk sebuah bangsa. Pesan bagi kita bahwasanya setiap orang dipanggil untuk mendengar dan menerima Injil tanpa memandang latar belakang. Pada saat itu murid-murid Yesus mengatakan dan memberitakan Injil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka seperti apa. Ya, karena mau mereka dari bangsa mana, dari negara mana, tetap kita harus memberitakan Injil. Karena kita mempunyai Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sehingga pada hari raya peringatan Hari Pentakosta ini, kita diingatkan kembali sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus tentang kehadirannya dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang terakhir, janji Allah dalam penggenapan. Kita berfokus pada ayat 14 dan 21. Petrus mengutip dari Nabi Yoel. Petrus menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam penggenapan janji Allah. Ia berpesan, Allah setia pada janjinya dan apa yang kita lihat hari ini adalah bagian rencananya yang lebih besar. Dan panggilan untuk pertobatan, keselamatan melalui Yesus adalah janji untuk semua orang percaya. Pentingnya kita juga harus bertindak, tidak hanya menyampaikan teori, tidak hanya menyampaikan dengan omong-omong saja, tetapi kita membutuhkan tindakan dan reaksi. Kita diundang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, sebagai aplikasi dalam hidup kita, yaitu kita perlu mengundang Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari ibadah hingga tindakan kita sehari-hari. Dan kita juga dituntut untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Roh Kudus memampukan kita untuk berbagi Injil. Dan kita juga menjalin kebersamaan seperti para murid. Kita perlu membangun komunitas yang kuat, saling berdoa dan mendukung satu sama lain. Baik, mungkin ini firman yang boleh kita renungkan dan boleh kita baca pada saat kita kembali ke rumah dan mengingat bahwasanya kita memiliki tuntutan daripada Yesus Kristus untuk dapat memberitakan Injil. Amin kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh menumbuhkan pertumbuhan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau yang menuntut kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami dalam situasi dan keadaan dengan gejolak permasalahan yang ada Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, jadikan kami sebagai alat perpanjangan tangan-Mu
Biarlah Engkau yang selalu senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, kiranya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masing-masing, saya undang jemaat berdiri. Menyebutkan pengakuan iman rasuli. Mari berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan menyampaikan segala umat pergumulan di hadapan Tuhan melalui dua sifat yang akan disampaikan oleh hamba. Kepada hamba nanti persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masing-masing, saya undang jemaat berdiri. Saudaraku, Roh Kudus berkarya dalam keragaman etnis agar kita menyaksikan dan bersaksi tentang karyanya. Roh Kudus dihembuskan agar kita kuat berdiri bersama dan bersaksi tentang keragaman etnis sebagai anugerah yang tidak dipertentangkan. Pergilah, bersaksilah dalam nada saling menopang dan menghargai. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat yang 407. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.